Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ananda semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan segala kegiatan. Nah, insya Allah semoga antum semua selalu sehat dan selalu bersemangat dan tetap bersyukur dengan setiap keadaan dan menyelesaikan kewajiban tanpa beban. Nah, kita awali kegiatan dengan baca basmalah dan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa berwudu. Nah, semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegiatan PJJ kita hari ini kita masih bahas tentang bab ketiga tentang fungsi kuadrat yang seperti minggu lalu. Nah, ini tentang pertemuan yang ketiganya dari fungsi kuadrat ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan antum capai dari pembelajaran hari ini adalah mampu menentukan hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, antum mampu menentukan nilai diskriminan, mampu menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, seperti apa sih nilai diskriminan dan bagaimana cara menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya? Nah, Ustazah bakal jelaskan lewat video berikutnya. Nah, sebelumnya antum siapkan dulu buku catatan dan alat tulis, penggaris, dan pensilnya untuk mencatat dan kerjakan latihannya tepat waktu. Ustazah berharap antum bisa menyelesaikan tepat waktu. Nah, Ustazah bahas sedikit materi sebelumnya. Kita udah bahas tentang gimana menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, gimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara mencari sumbu simetri, titik potong, dan titik puncaknya. Nah, berikut ini Ustazah bakal menjelaskan bagaimana mencari nilai diskriminan dan bagaimana sifat-sifat pada grafik fungsi kuadrat. Silahkan ditonton videonya. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas langkah-langkah cara membuat grafik fungsi kuadrat. Yang selanjutnya adalah sifat dari grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, dan C. Nah, di situ ada nilai D karena kita udah pernah belajar nilai diskriminan, dia juga ada hubungannya, nanti bakal kita pahami. Nah, sekarang perhatikan dulu. Untuk yang A, itu nilai A menentukan jenis kurva. Nah, si nilai A menentukan jenis kurva. Yang tadi Ustazah bilang, kalau dia A-nya besar dari 0, berarti tadi dia punya titik minimum. Nah, dia punya Y-min kalau A-nya besar dari 0. Nah, kalau A-nya kecil dari 0, berarti dia memiliki nilai maksimum. Nah, di sini kita bentuk grafiknya. Kalau tadi bahas nilai minimum maksimum, sekarang bentuknya. Karena semua bentuk persamaan grafik fungsi kuadrat adalah parabola, jadi kita bisa nentuin dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, yang pertama itu adalah nilai A. Nilai A menentukan jenis kurva. Ketika A-nya besar 0, kurvanya terbuka ke atas. Nah, ketika semua A-nya besar 0, dia pasti terbuka ke atas. Nah, ketika A-nya kecil 0, kurvanya terbuka ke bawah. Ini dia, kurvanya terbuka ke bawah. Nah, itu dia tadi. Kalau dia terbuka ke atas, berarti dia punya nilai minimum. Ini minimumnya. Nah, kalau dia terbuka ke atas, dia punya nilai maksimum. Nah, saling berkaitan tadi yang kita bahas untuk titik minimum dan maksimumnya. Nah, selain itu di nilai A juga berkaitan dengan nilai D. Nilai D ini ada diskriminannya. Kalau dia nilai D-nya besar 0, ini dia memotong. Kalau D sama dengan 0, dia menyinggung. D kecil 0, dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Itu nanti bakal kita bahas di nilai diskriminan. Nah, selanjutnya ini untuk nilai A terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah. Nah, kalau nilai B itu menentukan letak sumbu simetrinya. Letak sumbu simetri untuk nilai B. Nah, kalau A-nya besar 0 dan B-nya kecil 0, letak sumbu simetrinya adalah seperti ini. Dengan titik sumbu simetrinya di sebelah kanan dari sumbu titik pusat 0,0. Ini dia sebelah kanannya. Nah, kalau untuk yang sama dengan 0, B sama dengan 0, berarti sumbu simetri dengan titik sumbu simetri dengan titik pusatnya itu berhimpit atau dia berada di titik 0,0. Nah, untuk A-nya besar 0, B-nya besar 0, ini dia. Kalau tadi sebelah kanan, kalau yang ini sebelah kiri. Nah, berikut juga ini untuk A besar 0, berarti kalau A kecil 0 dia grafiknya ke bawah aja. Nah, untuk B-nya masih sama. B dengan nilai B kecil, dia sebelah kiri. Kalau untuk A-nya kecil 0, ini di tengah, ini berarti sebelah kanan. Itu dia bentuk nilai B. Nilai A, nilai B itu menentukan gambar grafik atau bentuk grafik fungsi kuadratnya.
terbuka ke atas. Nah, kalau untuk B berarti untuk letak sumbu simetrinya. Nah, selanjutnya ini untuk nilai C lagi. Kalau tadi udah B untuk menentukan nilai, kita tahu nilai B bisa menentukan letak sumbu simetrinya. Nah, kalau untuk nilai C itu menentukan letak titik potong kurvanya dengan sumbu Y. Titik potong kurva dengan sumbu Y. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah ketika C-nya sama dengan 0, kurvanya melalui titik 0,0, berarti melalui titik pusat. Nah, kalau ketika C-nya besar 0, kurvanya memotong sumbu Y atau pada sumbu positif. Nah, ketika C-nya kecil 0, kurvanya memotong sumbu Y di negatif. Sumbu Y di negatif. Oke. Nah, lanjut. Tadi kita dibahas nilai A, kita udah bahas si D tadi ya. Nah, di sini hubungan garis dengan grafik fungsi kuadrat juga berkaitan dengan D. D itu adalah diskriminannya. Berdasarkan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini ya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kedudukan garis dengan grafik fungsi kuadrat ada 3, yaitu apa aja? D-nya besar 0, D-nya kecil 0, D-nya besar 0, D sama dengan 0, D kecil 0. Yang pertama, D besar 0, garisnya memotong grafik kuadrat di 2 titik. Kita lihat di sini, kalau dia besar 0, ini dia besar 0, dia memotong di 2 titik. Ini 2 titiknya. Ini juga sama, ini besar 0, berarti dia memotong di 2 titik. Nah, untuk D sama dengan 0, dia menyinggung garis di 1 titik. Menyinggung namanya, kalau di 1 titik menyinggung. Kita lihat, ini dia. Nah, ini titik singgungnya, 1 titik, ini juga 1 titik. Itu yang menyinggung. Nah, kalau D-nya kecil 0, D-nya kecil 0, ini juga D kecil 0, dia tidak memotong dan tidak menyinggung grafik fungsi. Berarti dia berjarak dengan si grafik X. Si garis X. Dia tidak menyinggung ataupun tidak menyentuh, menyinggung ataupun tidak memotong grafik fungsi kuadrat. Itu fungsi nilai D berdasarkan grafik fungsi kuadrat. C itu perubahan grafik fungsi kuadrat. Fungsi awal itu fx sama dengan x kuadrat. Itu termasuk grafik fungsi ya, karena kita butuhkan fungsi kuadrat. Kalau sudah ada nilai A berarti itu fungsi kuadrat walaupun B dan C nya tidak ada. Ketika fungsi awalnya fx sama dengan x kuadrat, ini dia. Fungsi awalnya fx sama dengan x kuadrat. Fungsi yang baru atau f aksen x, hasil geseran sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama, digeser H satuan ke kanan. Kalau dia dikatakan geser ke kanan, berarti bentuk grafik f aksen x-nya adalah x kurang H kita pangkatkan 2. Kalau ke kanan dengan H satuan. Nah, kalau ke kiri berarti x tambah H pangkat 2. Kalau tadi kurang ke kanan, tambah ke kiri ya. Kalau dia ke kanan, geser H satuannya, berarti bentuknya x kurang H pangkat 2. Kalau satuannya ke kiri, berarti f aksen x tambah H pangkat 2. Nah, untuk ke atas dan ke bawah ada lagi, digeser K. Ini bedanya ya. Kalau yang ke kanan kita bikin nilainya H satuan, kalau yang ke atas ke bawah K satuan. K satuan ke atas dia adalah x kuadrat tambah K. Kalau satuan ke bawah x kuadrat kurang K. Nah, nanti bakal dikasih contoh tentang perubahan grafik fungsi kuadrat ini. Contoh soal yang pertama adalah tadi kita udah membahas ada nilai bentuk grafik fungsi untuk nilai A yang diketahui, nilai B dan nilai C, dan nilai D atau diskriminannya. Nah, contoh soal yang pertama adalah ini. Tentukan nilai D dan bentuk kurva pada sumbu X dari fx-nya x kuadrat tambah x kurang 20. Nah, kita tahu nilai D, cara mencari D adalah D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Katanya bentuk kurva pada sumbu X. Kita tahu tadi ada 3 bentuk kurva pada sumbu X. Yang pertama D besar 0, D sama dengan 0, D kecil 0, atau sebaliknya juga boleh. D kecil 0 sama dengan 0 atau besar 0. Nah, itu syaratnya ada. Ketika dia besar, gimana bentuk kurvanya, sama dengan gimana, kecil gimana. Nah, langkah pertama berarti kita cari dulu nilai D-nya. Nilai D dari fungsi kuadrat ini adalah kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu. Di fungsi kuadrat ini nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 20. Nah, B kuadrat, B-nya tadi 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4
4 kali A, A-nya juga 1, kali C. C-nya adalah min 20. Nah, di sini 1 kuadrat 1 kali 1 dikurang 4 kali 1 4 kali 20 80, negatif hasilnya positif 80, hasilnya 81. Nah, di sini berarti 81 itu adalah D-nya besar 0. Kalau D-nya besar 0, maka grafik fungsi kuadratnya harus apa kalau dia besar 0? Kalau dia besar 0, grafik fungsi kuadratnya adalah memotong kurva pada 2 titik kalau dia besar 0. Kalau dia besar 0, berarti kurva memotong sumbu X di 2 titik. Kurva memotong sumbu X di 2 titik kalau besar 0. Nah, di sini dia berarti memotong, kesimpulannya memotong kurva pada 2 titik. Nah, memotong kurva pada 2 titik itu kesimpulannya. Memotong kurva pada 2 titik. Kurva memotong sumbu X di 2 titik. Kurva memotong kurva pada sumbu X di 2 titik. Nah, ini berarti ini 2 titik. Kalau sama dengan 0, 1 titik, atau sering kita sebut menyinggung. Nah, kalau untuk D kecil 0 tidak memotong dan tidak menyinggung, tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, ini dia untuk nilai D yang ditentukan dan kaitannya terhadap sumbu X. Jadi kalau dia besar 0, kurva memotong sumbu X di 2 titik, kurva memotong sumbu X di 2 titik. Kalau dia kecil 0, berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, kalau dia sama dengan 0, dia memotong di 1 titik atau sering disebut itu dengan menyinggung. Nah, ini contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi f(x) x kuadrat tambah 8x dikurang 24 ditanya sumbu simetri parabola. Sumbu simetri parabola. Berarti kita harus memisahkan dulu. Kita tahu rumus simetri apa? Kita cari dulu nilai A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 24. Nah, kita tahu rumus sumbu simetri tadi adalah XP. Sumbu simetri itu XP sama dengan min B per 2A. Ini rumus sumbu simetri, min B per 2A. Berarti kita tinggal memasukkan nilai B dan 2A-nya. Min B-nya berapa? Min 8, 2 kali A-nya 1. 2 kali 1. Berarti min 8. Min kali 8, min 8 per 2. Berarti min 4. Nah, berarti sumbu simetri atau persamaan sumbu simetrinya itu adalah XP. XP-nya, X-nya sama dengan min 4. Ini sumbu simetrinya. Nah, ini bentuk soal, contoh soal yang ketika ditanya sumbu simetri. Nah, yang ketiga itu ketika ditanya titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, diketahui fungsi kuadratnya beda lagi ya. X kuadrat dikurang 7X kurang 30. Yang ditanya titik potong terhadap sumbu Y. Tipot sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Tinggal kita rubah bentuk fx apa? X kuadrat dikurang 7X dikurang 30. Y-nya 0. Y ini fx kan Y. Maaf, titik potong sumbu Y X-nya 0. Ini fx kan, berarti ini Y sama dengan X-nya 0. 0 kuadrat dikurang 7 kali 0 kurang 30. Berarti Y-nya sama dengan min 30. Tanpa mencari ini bisa karena kita tahu kalau titik potong itu pasti titik potong sumbu Y. Tipot sumbu Y, kita bakal dapat titiknya itu 0,C. Tinggal kita masukkan 0,C-nya tadi min 30. Selesai. Bisa pakai cara, bisa juga langsung untuk di ujian ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat. Nah,
soal yang selanjutnya itu diketahui fungsi f(x) 4x kuadrat tambah 5x kurang 1 yang ditanya adalah nilai diskriminannya. Nah, kita tahu nilai diskriminan kemarin adalah b kuadrat dikurang 4ac. Berarti kita ambil lagi, kita kasih nilai a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. A-nya di sini 4, b-nya 5, c-nya min 1. Nah, yang ditanya nilai diskriminannya, d-nya adalah b kuadrat dikurang 4a ac. Tinggal memasukkan nilai b, b-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4, a-nya 4, 4 kali 4, c-nya min 1, berarti ini 5 kali 5, 25, 5 pangkat 2 ya, dikurang 4 kali 4, 16 dikali min 1, min kali min positif, 4 kali 4, 16. Berarti nilai D-nya adalah 25 tambah 16, 141. D-nya besar dari 0. Kalau dia besar dari 0 tadi, berarti dia memotong di 2 titik. Kalau ditanya nilai diskriminan, kita cukup jawab D sama dengan 41. Kalau ditanya bentuk kurvanya, berarti kita jawab D besar 0. Berarti kurva memotong di dua titik. Nah, itu dia untuk yang D-nya besar 0. Berarti garisnya memotong grafik fungsi kuadrat di 2 titik. Kurva memotong di 2 titik. Nah, untuk yang kelima itu adalah contoh soal yang ditanya koordinat titik balik. Kalau koordinat titik balik yang ditanya, berarti kita ada 2 rumus, yaitu XP, YP. Kalau XP tadi kita udah tahu ini ya, XP-nya XP, YP. Yang ditanya itu koordinat titik balik. Ini dia. Titik balik itu XP, YP. Nah, ini rumusnya apa? XP itu min B per 2A sama min D per 4A. Ini untuk YP. Nah, berarti kita tinggal cari satu-satu. Nilai B, nilai XP dengan nilai YP. Nah, berarti kita butuh nilai A, B, C-nya dulu. A-nya berapa di sini? A-nya X kuadrat 3X kuadrat, berarti A-nya 3, B-nya 18X, berarti B-nya 18, C-nya 21. Nah, ini dia. Berarti kita cari nilai XP-nya dulu. Nah, cari nilai XP-nya dulu. Berarti nilai XP itu apa? XP sama dengan min B per 2A, min B per 2A. Di sini kita udah tahu B-nya berapa? 18, min dari 18. Tanpa huruf juga nggak masalah. Min dari 18, min 18, 2 kali A-nya 3, berarti 2 kali 3. Berarti di sini min 18 dibagi 6. Dapatnya min positif, negatif, hasilnya ya. 18 bagi 6, 3. Negatif 3 untuk nilai XP. Nah, untuk mencari nilai YP, kita bisa langsung dengan cara, bisa kita cari pakai cara min D per 4A, atau YP itu sama dengan nilai dari FXP. Berarti kita ganti semua fungsi kuadrat tadi dengan nilai XP, karena kita udah dapat nilai XP. Nah, kita bisa cari pakai ini ataupun pakai yang ini juga nggak masalah. Berarti FXP ini kita ganti nilai fungsi kuadratnya tadi 3X kuadrat tambah 18 tambah 21. Nah, kalau XP tadi min 3, berarti ganti semua nilai XP, ganti semua nilai X yang di sini, ini 18X ya. Ganti semua nilai X dengan nilai min 3, berarti min 3 pangkat 2 ditambah 18 kali min 3 tambah 21. Maaf, ini ulang lagi, ini 18X ya, tambah 21. Nah, ini dia untuk mencari nilai YP ketika FXP-nya. Bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Nah, lanjut. Berarti kita selesaikan satu-satu. Nah, min 3 pangkat 2, berarti di sini 3, min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3, 9. 18 kali min 3, berarti min ya. 18 kali min 3 berapa? 18 kali min 3, 54 ya. Nah, tambah 21, ini selesaikan. Berarti 3 kali 9, 27 kurang 54 tambah 21. Nah, berapa hasil akhirnya? 27 kurang 54 tambah 21. 27, 21, 54. Berarti hasilnya adalah min 6. Kita bisa cari pakai ini
Oke, kita coba contoh ya. Untuk yang min D per 4A, berarti YP sama dengan min B per 4A. Ini hasilnya nanti juga bakal sama. B kuadrat dikurang 4AC. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. B-nya apa tadi? 18. 18 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya 21 per 4 kali A-nya 3. Nah, di sini. Nah, lanjut. Ini dia yang YP min D per 4A. Nah, di sini min D ya. Berarti negatifnya di sini milik si D. Berarti kita kurung dua-duanya. Yang B kuadrat, yang min itu bukan milik si B kuadrat saja, tapi milik D. Berarti ini juga dikurung. Nah, ini dikurung, ini min. Nah, kita selesaikan dulu. 18 kali 18. Ini negatif ya. Negatif. 18 kali 18. 18 kali 18 itu dapatnya 324. Karena di sini negatif, di sini tetap kita bikin min, buka kurung 324. 18 kali 18 kan genap. Nah, di sini kurang 4 kali 3 kali 21. 4 kali 21 84, 84 kali 3 dapatnya 252. 252 per 12. Nah, ini kita kurangkan, dapatnya 324, 252 min 72 per 12. Hasilnya negatif bagi positif negatif, 72 bagi 12 6 min 6. Nah, sama kan? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini ataupun yang ini tetap sama. Nah, ketika ditanya koordinat titik balik, berarti jawabannya adalah koordinat titik baliknya XP, YP. XP-nya berapa? Min 3, berarti titik balik koordinat titik baliknya XP, YP berarti min 3 sama dengan min 6. Nah, ini dia hasil dari contoh soal yang kelima ketika ditanya adalah koordinat titik balik. Nah, contoh soal yang keenam, diketahui fungsi kuadrat berikut yang kurvanya terbuka ke atas. Nah, kurvanya terbuka ke atas, saya lihatin lagi. Nah, ini bentuk sifat-sifat grafik kurva tadi ketika nilai A, B, dan C dan D-nya yang diketahui. D untuk diskriminan. Nah, kalau pembahasannya terbuka ke atas, berarti kita memperhatikan nilai A. Kalau A-nya besar 0 terbuka ke atas, kalau kecil 0 berarti terbuka ke bawah. Nah, yang ditanyakan di contoh soal adalah grafik yang kurvanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas syaratnya A-nya harus besar dari 0. A-nya harus besar dari 0. Berarti kita lihat dari yang 4 itu, option 4 itu ada A, B, C, dan D. Nah, di manakah nilai A-nya yang besar dari 0? Kalau yang pertama itu yang untuk yang A. Yang A itu adalah nilai A-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang B di sini nilai A-nya min 3, yang C nilai A-nya min 1. Yang C nilai A-nya min 1, yang D nilai A-nya min 2. Ini dia ya, min 3, min 1, min 2. Ini 1. Nah, di sini yang diminta terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, syaratnya A-nya besar dari 0. Nah, di antara option yang 4 ini, yang manakah yang besar dari 0? Kalau dia bernilai negatif, min 1 ya, bernilai negatif berarti A-nya kecil 0. Berarti jawabannya adalah A sama dengan 1, yang ini. Berarti A-nya besar 0, itu kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, itu bentuk soal ketika yang diketahui dan yang ditanya bentuk kurva. Nah, ada lagi nanti kan ada nilai B dan C. Ini untuk nilai B yang menentukan letak sumbu simetri. Nah, yang ini untuk yang C. Yang di atas C melalui titik memotong sumbu Y positif dan negatif, dan ini yang D memotong di 2 titik, menyinggung dan tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, ini bakal nanti ada soal seperti ini, silakan dipahami. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang ketujuh itu diketahui diskriminan fungsi f(x) ax kuadrat tambah 6x tambah 5 itu 6 ya, 6x tambah 5 sama dengan 4. Nah, yang diketahui diskriminannya ini 6 ya, 6x tambah 5 sama dengan 4. Nah, yang diketahui diskriminan fungsi berarti D-nya yang sama dengan 4. Nah, rumus D tadi kita tahu adalah B kuadrat kurang 4AC.
Nah, dari sini B kuadrat. Nah, kita tahu nilai A-nya tidak ada, yang ditanya adalah nilai A-nya. Berarti kita selesaikan, ini sama dengan tadi ya, D sama dengan 4. Berarti yang ini nilai D. Ini nilai D, tadi yang ini sama dengan 4. Ini D ya, sama dengan 4. Nah, B-nya berapa? Di sini A-nya sama dengan A yang ini yang ditanya. B-nya berapa? B-nya itu adalah 6, C-nya adalah 5. A-nya yang ditanya, nilai A-nya berapa? Langsung masukkan nilai B. B berarti 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A yang ditanya, C-nya adalah 5. Sama dengan 4. Ini yang nilai D tadi sama dengan 4. Nah, lanjutkan, berarti 36 dikurang 36 ya, 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Lanjut, 4 kali A kali 5. Berarti 4 kali 5, 20 kali A. Berarti 20 A sama dengan 4. Nah, di sini, kalau kita mencari A, kita butuh nilai A. Berarti kita pindahkan nilai A-nya biar dia bernilai positif. Karena di sini negatif kan? Kita pindahkan 4-nya. Kalau 4-nya pindah, di sini positif, dia jadi negatif. Berarti 36-nya positif jadi kurang 4 sama dengan ini yang dipindahkan min 20. Tadi min 20, berarti kalau pindah ruas jadi 20 A. Nah, 36 kurang 4. 36 kurang 4, 32 sama dengan 20 A. 20 A. Berarti A-nya 32 per 20, karena perkalian pindah ruas jadi dibagi sama dengan A. Nah, nilai A-nya berapa di sini? 32 per 20. 32 per 20. Bisa kita perkecil. Nah, 32 per 20 sama-sama bisa kita bagi 4. 32 bagi 4, 8. 20 bagi 4, 5. 8 per 5. Nah, ini nilai A. Kita bisa mendapatkan nilai A ketika nilai diskriminannya diketahui. Nah, ini bentuk contoh soal yang ke-7. Selanjutnya, contoh soal yang ke-8. Contoh soal yang ke-8 adalah grafik fungsi Gx X kuadrat tambah 3 dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, katanya cara yang tepat. Kalau awalnya dari grafik fungsi berarti dia fx-nya x kuadrat. Nah, itu setelah dia itu fungsi yang barunya Gx X kuadrat tambah 3. Sama soal nomor 9 juga gitu, berarti itu Qx dengan Px. Berarti Px-nya adalah fungsi untuk nilai Px fungsi awalnya Px sama dengan X kuadrat dan Qx fungsi setelah melakukan pergeseran. Nah, kita lihat lagi bentuknya. Ini dia perubahan grafik fungsi kuadrat tadi. Nah, fungsi awalnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi yang baru itu yang Ustazah contohkan di catatan ini adalah f aksen x. Nanti bisa jadi gx juga nggak masalah seperti contoh soal ini. Ini katanya grafik fungsinya jadi gx dari bentuk fx. Nah, kita lihat lagi, berarti caranya ada satu-satu. Ketika h-nya digeser satuan ke kanan, berarti x kurang h pangkat 2. Kalau satuan ke kiri, x tambah h pangkat 2. Nah, kalau satuannya ke atas, x kuadrat tambah k. Kalau satuannya ke bawah, x kuadrat kurang k. Nah, berarti yang kita fokuskan adalah grafik fungsi yang barunya. Fungsi yang barunya di sini adalah x kuadrat tambah 3. Kalau x kuadrat tambah 3, nah lihat di catatannya x kuadrat tambah. Kalau tambah, berarti x kuadrat tambah k. Berarti k satuan ke atas. Berapa nilai k-nya? Oke, nomor 8. Nah, berapakah nilai k-nya? Setelah kita tahu, karena gx-nya itu x kuadrat tambah 3, ini tambah 3, berarti dia menggeser k satuan. K satuan, karena dia tambah tadi, dia satuannya adalah ke atas. Ini k satuan ke atas. Kalau dia ke atas, ini jadi x kuadrat tambah k. Nah, ini nilai k-nya. Berarti k satuan, berarti 3 satuan. Dia menggeser 3 satuan ke atas. Ini untuk yang nomor 8. 3 satuan ke atas. Nah, untuk yang nomor 9, itu bentuknya x kurang 1 pangkat 2. Itu bentuk grafik fungsi barunya. Nah, di sini kita lihat kalau kurang 1 di sini adalah yang ini ya. Yang pertama, x kurang h pangkat 2. Berarti
kurang dia ke kanan, berarti H satuan ke kanan. Ini bentuknya berarti H satuan ke kanan. Ini berarti X kurang H pangkat 2. Ini nilai H-nya, berarti ini nilai H-nya. Berarti dia menggeser H satuan ke kanan. Karena dia kurang 1, berarti H-nya berapa tadi? 1 satuan ke kanan dari fungsi Px X kuadrat. Nah, ini bentuk contoh soal nomor 8 dan nomor 9. Cuma bentuk perubahan grafik fungsi yang digeser. Alhamdulillah materi hari ini kita udah selesai. Nah, untuk selanjutnya antum silahkan selesaikan tugas mandiri yang ustazah berikan. Jangan lupa bikin nama dan kelas di atas buku latihannya. Nah, tugasnya adalah tentukan nilai diskriminan dan bentuk kurva pada sumbu X dari fungsi kuadrat berikut. Nah, setelah antum mendapatkan nilai diskriminannya, bagaimana bentuk kurva pada sumbu X-nya dengan nilai D tersebut. Nah, yang kedua, diketahui fungsi Gx diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5 digeser sejauh 4 satuan ke kanan. Maka fungsi Gx yang dimaksud adalah, nah di sini kan dia digeser sejauh 4 satuan ke kanan. Kalau digeser 4 satuan ke kanan berarti fungsinya dalam bentuk x kurang 1 pangkat 2. Nah, berarti antum rubah dulu bentuk dari fx-nya. Nah, baru digeser sejauh 4 satuan. X kurang h ya, bukan x kurang 1. X kurang h pangkat 2. Nah, si h-nya itu nilai yang digeser, berarti x kurang 4. Rubahlah ke dalam bentuk seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, tentukan jenis kurva dan titik potong kurva terhadap sumbu Y dari fungsi kuadrat berikut. Nah, kalau ditanyakan jenis kurvanya berarti berhubungan sama nilai A. Nah, kalau titik potong kurva terhadap sumbu Y berarti berhubungan atau kita menyambungkannya dengan nilai C. Nah, perhatikan dari dua fungsi kuadrat berikut bagaimanakah jenis kurva dan titik potong kurva terhadap sumbu Y-nya, tergantung nilai A dan C-nya. Nah, silahkan dikerjakan. Pengumpulannya terakhir hari ini jam 9 ya. Nah, untuk anak-anak yang tidak tahu tentang tugas ataupun materi hari ini, ustazah selalu sarankan silahkan japri ustazah, WA ustazah untuk menanyakannya. Dan batas waktunya tetap sampai jam 9. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.